Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Putri Widiasti, mahasiswi Matematika angkatan 2017 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas inventory control yang diampu oleh Bapak Fahrudin Muhtarullah MSc. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang salah satu metode peramalan, yaitu metode smoothing. Di mana metode smoothing ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metode rata-rata atau metode rata-rata bergerak atau moving average method. Dan yang kedua ada metode penghalusan eksponensial atau exponential smoothing method, di mana metode rata-rata atau metode rata-rata bergerak ini terbagi menjadi beberapa metode. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan dua metode. Yang pertama ada single moving average dan yang kedua ada linear moving average. Baik, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pemaparan materinya. Jadi pada metode smoothing ini data yang digunakan periode per periode, terdiri dari dua kelompok, yaitu metode rata-rata dan metode exponential smoothing. Sekarang kita tinjau metode rata-rata atau juga sering ditemukan sebagai metode rata-rata bergerak atau dalam bahasa Inggrisnya moving average method. Adalah metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai rutut waktu dan kemudian digunakan untuk memprediksi nilai pada periode selanjutnya. Pada metode rata-rata ini terbagi menjadi beberapa metode, namun pada video kali ini saya akan menjelaskan dua metode. Yang pertama ada single moving average. Adalah metode yang mengambil nilai pengamatan dengan mencari rata-rata tersebut sebagai ramalan. Kita next ke contoh biar terlihat aplikasiannya. Di sini kita menggunakan single moving average 3 periode. Jadi kenapa 3 periode? Ketika kita mau menghitung moving total dan ramalannya, kita selalu mengaitkan dengan 3 periode. Sekarang kita tinjau moving total. Dimana moving totalnya ini, moving total yang pertama kita peroleh dari penjumlahan 400 tambah 490 tambah 10. Dan yang kedua, selanjutnya 490 tambah 570 tambah 500, dan selanjutnya sampai akhir. Nah, untuk ramalannya kita peroleh dari rumus ini. Kita tinjau peramalan bulan ke-14, diperoleh dari rumus last moving total plus demand untuk bulan ke-13 min demand untuk bulan ke-10 per 3. Kita peroleh moving totalnya itu 2720 dan demand untuk bulan ke-13 nya itu 907. Kita peroleh dari mana? Dari sini. Kenapa dari ramalan? Karena pada data sebenarnya kita hanya memperoleh untuk 12 bulan. Jadi untuk periode selanjutnya kita asumsikan bahwa ramalan ini akan sama dengan data penjualan yang sebenarnya gitu. Jadi kita tinjau demand untuk bulan ke-13 nya yaitu 907 dan demand untuk bulan ke-10 nya yaitu 910. Sekarang kita perhitungkannya seperti ini, 2720 ditambah 907 min 910 per 3 sama dengan 906 unit. Nah, saya juga membuat rumus perumumannya. Jadi untuk peramalan untuk bulan ke T plus 1 atau dinotasikan FT plus 1 sama dengan last moving total plus demand bulan ke T min demand bulan ke T plus 1 min N. Lalu untuk F per N dibagi N ya. Lalu saya juga menemukan rumus di sumber-sumber lain, yaitu seperti ini, demand T plus demand T min 1 plus sampai demand T plus 1 min N per N. Jadi untuk pakai rumus ini kita lihat di contoh yang ini, jadi 487 ini kita peroleh dari penjumlahan 400 tambah 490 tambah 470 dibagi 3 periodenya, seperti itu. Next ke linear moving average. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau meramalkan suatu data, kita harus melihat dulu data ini cenderung kemana, apakah linear, apakah konstan, apakah siklik, dan lain-lain. Nah, untuk data yang menunjukkan pola tren ini, single moving average tidak tepat. Jadi yang lebih tepat itu linear moving average. Dasarnya penggunaan moving average kedua untuk memperoleh penyesuaian pola tren. Seperti apa?
Nah, sekarang kita ada prosedur menggunakan linear moving average dari sampai 4. Kita lihat kalau misalnya yang pertama, hitung single moving average dari data dengan periode perata-rataan tertentu. Hasilnya notasikan ST aksen. Jadi sama seperti tadi. Jadi untuk menggunakan linear moving average ini tetap menggunakan single moving average dengan periode rata-rata tertentu. Terserah kita mau menggunakan periode seperti berapa. Kalau yang tadi kan 3, mungkin nanti kita menyelesaikan dengan 4 periode atau dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita hitung moving average kedua, yaitu dari ST aksen dengan periode rata-rata yang sama. Jadi misalnya kalau misalnya kita menggunakan 3 periode untuk menghitung single moving average yang tadi, kita juga menggunakan 3 periode untuk menghitung moving average yang kedua. Nah, lalu kita tinjau AT, di mana kita peroleh dari ST aksen plus ST aksen min ST double aksen, dan BT kita peroleh dari 2 dikali ST aksen min ST double aksen per N min 1, dimana si N nya itu adalah periode yang kita gunakan tadi. Sekarang kita lihat ke contoh. Jadi ini notasinya FT plus M sama dengan AT plus BT dikali M. Ini yang akan kita cari. Jadi di sini kita menggunakan 4 periode, berbeda dengan yang tadi. Kita lihat ST aksennya diperoleh dari 140 tambah 159 tambah 136 tambah 100 dibagi 4. Kita peroleh 148. Dan sama 156,25 juga dapat dari 159, 136, 153 dibagi 4. Sampai selanjutnya. Lalu untuk ST double aksennya itu kita sebut moving average kedua, kita peroleh dari penjumlahan 148 tambah 156,25 tambah 149,25 tambah 159,5 dibagi 4. Jadi sebelum kita mencari moving average kedua, kita harus mencari dulu moving average single moving average-nya atau ST aksen. Lalu AT-nya kita peroleh dari ST aksen plus ST aksen min ST double aksen. Jadi 165,75 boleh dihitung, jadi ST aksennya itu 159,5 tambah 159 dikurangi kita peroleh hasilnya yaitu 165,75 ya. Lalu untuk BT-nya kita peroleh dari rumus yang tadi, jadi 2 dikali ST aksennya yaitu 159,5 dikurangi 153,25 per N-1, jadi per 3. Kita peroleh hasilnya 4,17. Lalu di sini kita lihat AT plus BT dikali M, dimana M-nya sama dengan 1 karena kita mau mencari periode selanjutnya yang berjarak 1. Jadi M-nya 1, tinggal dijumlahkan. Hasilnya seperti ini. Nah, kita dapat tinjau bahwa ini untuk peramalan bulan ke-8, periode ke-8, karena di sini kita di T7 plus 1 jadi 169,92. Namun pada kenyataannya di bulan ke-8 ini 108 terdapat perbedaan atau mungkin akurasinya enggak 100%. Nah, tapi untuk periode ke-13, ke-14 hingga seterusnya kita dapat menggunakan hasil yang ini dalam ramalan itu, karena kita kan tidak punya data sebenarnya pada bulan ke-13, bulan ke-14 sampai selanjutnya. Begitu untuk penggunaan linear moving average. Kita next ke single exponential smoothing. Nah, single exponential smoothing ini kita gunakan untuk peramalan jangka pendek. Dasar pemikirannya yaitu nilai ramalan pada periode T plus 1 adalah nilai aktual pada periode T ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan
yang terjadi pada periode tersebut. Nah, kita punya di sini seperti ini. Namun, kalau seperti ini ada permasalahannya. Nilai awal F1-nya apa? Dan harga alfanya atau parameter atau kita sebut koefisien smoothingnya apa? Atau berapa? Nah, jadi F1-nya itu yaitu nilai X1 atau nilai rata-rata 4-5 X step pertama. Dan kalau si alfanya itu parameter koefisien smoothingnya di antara 0 sampai 1. Jadi di antara 0 sampai 1 tapi tidak 0 dan tidak 1 karena tidak interval tertutup ya. Dari rumus yang ini kita modifikasi seperti ini, kita peroleh seperti ini. Nah, mungkin untuk pengaplikasiannya kita langsung lihat contoh. Di sini ada data dari bulan 1 sampai bulan 12, yaitu datanya dari bulan 1 itu 30 sampai bulan 12 itu 35. Nah, di sini kita misalkan ini tidak terbaca ya, alfanya itu 0,1. Jadi untuk D1-nya itu kita peroleh 30 karena di sini nilai awalnya yang tadi awal itu tetap 30, D1 aksennya sama kayak D1 dan D2 aksennya kita peroleh dari rumus yang ini. Nah, kita peroleh jadi 0,1 dikali 30 plus 0,9 yaitu dari 1 min alfa atau 1 min 0,1. Ya. Di 0,9 dikali 30 hasilnya 30 juga. Dan seterusnya sampai D berapa yang ingin kita ramalkan. Rumusnya hanya masuk-masukkan alfanya dan ramalannya dan data sebenarnya gitu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada prosedur peramalan. Mungkin kita tadi meramalkan data langsung ke metode. Nah, di sini ada prosedurnya yang lebih jelas. Pertama, definisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan. 2, buat diagram pencar dari data. Dan 3, pilih paling tidak metode yang dapat mengakomodasi tujuan tersebut dengan mendekati pola data yang tergambar dari langkah 2. Jadi kenapa kita memilih paling tidak 2 metode? Karena dari situ kita bisa mengcompare atau membandingkan mana metode yang paling sedikit kesalahannya atau di mana metode yang ramalannya paling mendekati. Jadi lebih baik apabila kita ingin meramalkan suatu data, kita harus menggunakan beberapa metode, namun minimal dijelaskan pada prosedur ini yaitu 2. Lalu kita hitung kesalahan ramalannya, dan yang terakhir kita metode peramalan terbaik yaitu yang memberikan kesalahan terkecil atau kalau ingin menguji lebih halus lagi gunakan tes variansi. Namun untuk contoh pembahasan sekarang kita hanya melihat kesalahan terkecil. Nah, di sini ada contoh. Dari 12 bulan terakhir tercatat penjualan produk X sebagai berikut. Seperti ini. Kita next. Kita definisikan dulu. Jadi kita mau mendefinisikan peramalan itu seperti apa? Kita ingin meramalkan ini. Bagaimana ramalan produk X untuk 12 bulan mendatang. Jadi definisinya bagaimana ramalan permintaan produk X untuk 12 bulan mendatang. Kita definisikan, lalu kita gambar diagram pencarnya seperti ini. Untuk di periode T sama dengan 1 kan tadi 30, F-nya F itu Februari, keduanya itu 20. Seperti ini diagram pencarnya, hanya memplotting data saja. Lalu kita menggunakan 2 metode. Yang pertama ada metode moving average 4 periode dan yang kedua ada metode linear moving average 4 periode. Sekarang kita lihat perhitungannya seperti apa. Nah, di sini ada moving average 4 periode, berarti kita cari dulu MA atau moving average dari data yang dijumlahkan per 4 periode dibagi 4. Kita jumlahkan 30 plus 20 plus 45 plus 35 dibagi 4 hasilnya 32,5. Nah, lalu jadi si FA itu kita oleh
sebagai ramalan untuk periode selanjutnya. Jadi alias ramalan untuk periode ke-5. Walaupun pada periode ke-5 di sini itu 30, namun ramalan 32,5. Tidak apa-apa. Jadi diperoleh kesalahannya min 2,5 dari mana? Dari data sebenarnya dikurangi ramalan. Jadi min 2,5. Ya. Sampai seterusnya, sampai periode yang ingin kita jelaskan, yang ingin kita ramalkan, maaf. Lalu kita cari SEE-nya. Dari mana? Rumusnya seperti ini. Kan E ini tuh diperoleh dari DT min DT aksen. Lalu dikuadratkan jadi 6,25, 75, 6,25. Lalu dibagi T min 1. T min 1-nya itu berarti kan data yang kita punya 12 dikurangi 1 yaitu 11. Kita akarkan 1415 0,62 per 11, kita peroleh 11,34 SEE. Lalu untuk linear moving average 4 periode, kita punya ST aksennya dari penjumlahan 30, 20,5 dibagi 4 jadi 32,5, dan ST aksennya kita peroleh dari 32,5 plus 32,5 plus 42,5 plus 1,25 dibagi 4. Ya, sama seperti tadi caranya. Lalu kita cari AT-nya dari ST aksen plus ST aksen min ST double aksen, dan BT-nya dari 2 dikali ST min ST aksen per N min 1. Kita peroleh seperti ini. Maka FT plus M-nya kita punya seperti ini. Dimana M-nya sama dengan 1 ya. Jadi FT plus M ini ketika di sini tuh ramalan untuk periode selanjutnya, ramalan untuk yang ini. Nah, jadi 48,0 itu untuk data dari ini. Walaupun tidak tepat, tapi kita meramalkan hampir dekat. Jadi kita lihat kesalahannya itu dari E-nya itu 50 dikurangi 48,02. Mungkin ini bisa digeser ke bawah atau mungkin seperti ini juga bisa untuk penempatannya. Lalu kita peroleh E-nya 1,98 dan E kuadratnya seperti ini. Kita jumlahkan E kuadratnya yaitu 611,93 per 10. Kenapa per 10? Karena di sini ada linear moving average. Kita yang menggunakannya kan kebak. Jadi tidak 11 lagi, tapi 10. Ya, kita peroleh SEI-nya 7,82. Jadi apabila kita bandingkan dengan yang tadi, SEE pada moving average 4 periode yaitu 11,34 dan yang linear 7,82. Jadi kita jelas bahwa yang lebih kecil linear moving average. Ya. Lanjut untuk, nah oleh karena itu kita punya rumus untuk peramalannya FT plus M sama dengan 47,56 min 0,79 M. Gitu. Ini udah diperuntukkan M-nya 1, M-nya 2, 3, kita punya hasilnya seperti ini. Begitu. Next. Di sini kita bisa cari MR atau moving range dari rumus ini, dan BA itu batas atas, BB itu batas bawah. Kita peroleh dari 2,66 kali MR dan BB-nya kita peroleh dari min 2,66 MR dan central line-nya itu di 0, titik pusatnya di 0. Nah, kita lihat perhitungannya. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa perhitungan dengan regresi linear seperti ini. Nah, untuk MRT-nya itu kita peroleh dari rumus ini, ET min ET min ET min 1. Jadi untuk ET-nya 2, berarti kita kurangi ini. Min 1 dikurangi min 13, jadi 12. Dan seterusnya seperti ini. Kita punya perhitungannya jadi MR-nya sama dengan 171 per 12 1. Kita bulatkan jadi 15,5, lalu BA-nya seperti ini dan BB-nya seperti ini. Gitu.
Selanjutnya ini ada penggambaran kurva. Jadi gambar kurva ini tuh diperoleh dari errornya. Jadi untuk dt aksennya ini tuh T ya. Ini sumber T, ini untuk batas atas batas bawahnya. Jadi ketika T-nya 1, ketika T-nya 2, sampai ketika T-nya yang ingin kita peroleh, kita plotting. Untuk T-nya 1, jadi kan tadi E-nya itu berapa? E-nya min 1, jadi di bawah ya, di bawah 0. Di sini mungkin. Lalu untuk yang T2 min 13, lebih ke bawah lagi. Untuk yang T ketiga, kita naik ke sumbu positifnya. Seperti itu. Lalu di sini ada kondisi out of control. Jadi kalau ada titik sebarannya di luar batas kontrol seperti ini, kita tinggal ikuti aturan berikut. Mungkin bisa di screenshot video ini agar bisa lihat. Lalu di sini ada diagram. Ya, di sini ada diagram MFC, kita cek out of control atau tidak. Kalau iya, kita fungsi penyebabnya diketahui, dan kalau tidak, gunakan fungsi diperoleh untuk meramal. Lalu untuk fungsi penyebabnya diketahui, kita cek dulu ya atau tidak. Kalau iya, misalnya pada titik tersebut ada pesanan khusus, lalu gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang, ya sama dengan mengikuti statistika. Lalu kita gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal, dan jika tidak diketahui, menghitung kembali fungsi tersebut dengan menghilangkan apabila diperoleh fungsi baru atau jumlah datanya berkurang. Seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Apakah materinya bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman yang menonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan dan dimaklumkan karena saya juga masih belajar dan akan terus belajar. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sekali lagi semoga materinya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.